yaitu Asmara Gen Z ya, dengan para Gen Z di sini. Yes, of course. Oke, untuk teman-teman media nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh open mic atau chat di kolom chat. Nah, oke, sekarang kita ada Nicole dan juga Akila, dimana kalau di Asmara Gen Z ini berperannya juga sebagai, kalau Akila sebagai Akila sendiri ya namanya, sama kalau misalnya Nicole sebagai Zara. Tuh. Nah, dari KM2 boleh dong tolong ceritain apa sih Asmara Gen Z ini, ceritanya gimana, alurnya seperti apa? Tuh. Boleh mungkin siapa? Akila? Oke, jadi awalnya Asmara Gen Z ini isinya adalah kumpulan anak-anak dari Gen Z dalam satu asrama, namanya Asrama 9 Ilmu. Terus kita di sini tuh rata-rata anaknya hampir semuanya sih, memang semuanya bermasalah. Ya, pasti punya masalah. Ya, masing-masing dari mereka juga karakternya unik-unik. Betul. Jadi disitulah dimulai dari Fatah yang masuk asrama, terus juga Zara masuk asrama itu, dan saya yang mengorbankan diri saya untuk masuk mengikut pacar saya gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya di sini Akila karakternya seperti apa sih? Aku karakternya cegil. Aku obses sama Fatah, karena sebenarnya obses juga bukan sekedar obses doang ya, tapi kayak ada satu dan lain hal. Aku tuh karakternya di sini kayak, kalau misalnya lo ganggu gue pasti bakal ganggu lo, tapi kalau lo gak ganggu gue aman aja. Oke, berarti Akila ini cegilnya si Fatah ya, berarti kayak melakukan apa aja supaya dapat perhatiannya Fatah, dan juga supaya Fatah nggak dekat sama cewek lain gitu. Betul, dan mungkin itu yang akan dilakukan oleh cewek-cewek di luar sana ketika pacarnya diganggu sih. Ya. Iya sih, bener juga ya. Oke. Nah, kalau misalnya Nicole nih sebagai Zara, karakternya seperti apa sih? Zara ini anaknya polos banget, dan dia juga suka menyembunyikan kesedihan lewat senyuman, dan dia yang pasti clumsy banget, suka jatuh. Iya. Dan sampai ada kayak ranjaunya Zara. Iya, ada macam-macam ranjaunya dia. Jadi dia udah selalu kebentok, kesandung. Ya itu normal buat dia, itu hobinya dia, itu normal buat dia. Sebenarnya Zara karena kurang konsentrasi ya, karena ada apa tuh masalah keluarga kah, cerita kan? Gimana kah? Jangan lupa. Apakah spoiler ya? Ya tak spoiler. Oke. Nah, berarti kalau misalnya Zara di sini kan kalem, terus habis itu kayak polos gitu. Nah, Zara ada misalnya kayak untuk mendalami karakter gimana sih? Ada Kak? Halo. Sorry, teman-teman. Baru habis take, teman-teman. Iya. Udah bergabung dengan kita, Mohan. Berarti kita tinggal nunggu Fatah ya? Ya, makanya masih menyusul. Oh, udah. Enggak lagi masih. Oh, oke. Nah, berarti di sini ada Arya Mohan, berperan sebagai Mohan juga di Asmara Gen Z. Nah, Mohan gimana sih karakternya di Asmara Gen Z ini? Karakter Mohan di Asrama Gen Z ini dia orangnya nyentrik, usuh di rock and roll. Dia itu sebenarnya orangnya penyayang sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Cuman dia lama-lama gitu. Bukan, karena dia nggak mau aja kelihatan. Cuman lama-lama karena situasi jadi mulai terlihat. Dia juga nggak punya orang tua, nggak punya rumah, tapi dia udah biasa sama hal itu. Oke. Berarti Mohan ini ceritanya kayak ketua geng dari seluruh siswa dan siswi di asrama 9 ilmu gitu ya? Betul, kan dia Chaos Crew juga ketua asrama 9 ilmu. Oh, ketuanya. Jadi ditakutin banget nggak nih sama semua? Ada satu yang berani, ini orang ini nih. Oh, ya? Ini berani. Saya sebenarnya. Nah itu dia. Orang ini kok berani gitu. Soalnya dia cegil katanya, jadi dia berani sama siapa aja, santai aja gitu.
Pas awal dia masuk, gue pikir nih orang nyolot banget, berani, dia nggak tahu gue siapa bagaimana gitu. Tapi justru itu yang bikin gue penasaran. Oh gitu. Oh jadi gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas sedikit. Boleh. Nah, aku mau balik lagi nih ke Zara. Zara kan tadi dibilang polos, terus clumsy dan lain-lain. Nah, Zara nih ada nggak sih kayak untuk pendalaman karakter supaya clumsy-nya tuh dapet banget, terus polosnya dapet banget? Ada nggak kayak hal-hal yang dipelajari gitu? Kayaknya sebenarnya yang ngebantu aku banget itu baca-baca deskripsi dari skrip. Terus aku juga suka nanya-nanya ke Bu Femi tentang karakter aku. Dan sebenarnya Zara sama aku agak sedikit sama. Aku juga emang sebenarnya clumsy, tapi nggak se-clumsy Zara. Kalau Zara emang parah banget, tapi aku clumsy aslinya. Ya, gitu. Oke, jadi ada kemiripan ya sedikit-sedikit lah dengan di dunia nyata gitu. Nah, kalau misalnya Akila di Asmara Gen Z ini kan katanya tuh susah untuk mengontrol emosi gitu ya. Dimana ada scene yang Akila juga nangis-nangis sampai marah-marah kayak gitu. Akila ada kesulitan nggak untuk kayak memerankan scene tersebut gitu, atau udah santai aja, bisa aja gitu? Sebenarnya kalau ada kesulitan pasti ada banget. Cuman kalau peran-peran Cegil ini kan mungkin kita bukan misalnya contohnya ya, kayak aku pernah kayak lihat lah, oh ya ada yang kayak gini itu bisa aku jadi referensi juga. Terus mungkin aku juga lebih sama kayak Niko, baca-baca deskripsi skenario, terus tanya-tanya sama Feby juga, diskusi segala macam, gimana untuk eksekusi scene-nya dan gimana kira-kira emosinya Akila di dan sisi berikutnya, karena memang aku kan emosinya sangat ups and down ya, bisa tiba-tiba senang, bisa tiba-tiba sweet, tiba-tiba aku bisa nangis, tiba-tiba aku bisa kambuh ini. Alias gila. Itu bisa kelas lumayan susah banget, dan ini sangat challenging, dan aku baru pertama kali juga kayak gini. Tapi berkat Bu Femi, jadi alhamdulillah dieksekusinya dengan baik. Oke, berarti kalau misalnya kayak untuk text scene yang misalnya nangis kan kayak tiba-tiba nangis gitu, kesulitan nggak untuk supaya nangisnya itu natural banget gitu? Gimana ya, aku juga bingung sih kalau ditanya kayak gitu, tapi ya kalau nangis, kalau scene nangis biasanya ya udah gitu. Nggak, saya pernah nyaksin kan sekali bener-bener lagi nunggu take nih, saya ngeliatin dia aja kan, tiba-tiba lagi nunggu gitu, dia harus adegan nangis, tiba-tiba nangis banget gitu, gue juga. Iya. Sebenarnya ya konsentrasi sih. Ya kadang aku juga minta maksudnya nggak bohong lah. Aku juga kadang minta waktu dan minta bantuan kayak tolong ada ini nggak air mata buaya gitu kan. Tapi ya gitu aja sih biasanya ya kan. Niko juga sama. Niko. Iya. Kan nangis mulu, dia jago banget. Amin. Oke. Nah kalau misalnya Mohan nih, ada tantangannya nggak sih berperan sebagai Mohan juga di Asmara Gen Z? Ada tantangannya nggak? Tantangan sih nggak ada ya Kak, cuman paling kalau misalnya kita misalnya ada hari libur 1 hari nih, nah cara balikin ke si konsistensi karakternya aja sih Kak, walaupun sebenarnya itu bukan kalau kita udah masuk karakternya dan kita udah pahamin, mudah-mudah aja sih Kak sebenarnya. Tantangannya jadi nggak ada. Tantangannya nggak ada, tapi kalau misalnya scene yang paling susah ada nggak yang kayak butuh waktu banget untuk mendalami scene itu, atau misalnya kayak butuh take berulang-ulang kali, ada nggak? Ada. Biasanya scene-scene yang golden scenes itu Kak, itu kan perlu benar-benar diskusi yang matang, butuh benar-benar ngobrol sama cast sama directornya, kita baca lagi skripnya, kita bedah lagi, nah itu paling. Oke, itu yang paling susah ya. Nah, kalau misalnya berarti tadi kan Mohan bilang untuk konsistensi karakternya gitu agak susah kalau misalnya ada jeda syuting sehari 2 hari gitu kan. Emang beda banget kah Mohan yang di Asmara Gen Z sama yang di aslinya? Masuk ke jawaban saya yang makanya nggak ada tantangan, karena benar-benar mirip banget nih. Mirip banget. Mohan Akil benar-benar mirip. Makanya sebenarnya
cukup tidak sulit. Oh, tidak sulit ya. Oke. Ini kenapa Akila senyum-senyum, ada yang ingin ditambahkan? Emang aku juga pengen bilang Mohan di di AGZ sama Mohan asli itu hampir sama. Dan aku juga suka ngomelin Mohan di live. Kayak ini lihat aja mukanya. Padahal dia lebih kecil dari saya kan. Iya. Sampai Fatah ada momen kayak gue suka banget kalau lagi ngobrol sama Mohan karena lo kayak lagi ngajak anak kecil. Padahal saya lebih tua teman-teman, dia lebih tua. Gak suka duduk sembarangan, Mohan jangan duduk situ, tanah kotor. Oh iya. Tadi dia baru nyempat. Tadi juga nanti tungguin Instagram post saya jam 5. Oke. Jam 5 postingnya nanti. Aduh. Oke, nanti kita pantengin ya. Oke, nah, untuk teman-teman media kalau ada yang mau bertanya boleh open mic atau